بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita sangat sadar betul bahwasannya manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Meski sering terjerumus dalam dosa yang sama, akan tetapi Allah dengan Maha Pengasihnya akan terus membuka pintu ampunan bagi siapapun yang mau bertobat dari segala kesalahannya. Allah lebih sayang kepada hambanya yang mau bertobat dan mengakui kesalahannya dibanding dengan seorang hamba yang merasa tidak pernah punya salah dan selalu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering mengingatkan kepada kita supaya menjauhi hal-hal kecil yang tampak biasa, akan tetapi justru malah bisa menyebabkan Allah murka dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 hal yang membuat Allah ridho kepada kita dan 3 hal yang membuat Allah murka kepada kita. 3 hal yang membuat Allah ridho kepada kita diantaranya adalah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan berpegang teguh dengan agama Allah. Lalu 3 hal apa sajakah yang bisa membuat Allah murka kepada kita? Yang pertama, banyak prasangka. Kenapa berprasangka menjadi hal utama yang bisa menyebabkan murka Allah kepada kita? Seperti yang kita ketahui, berprasangka umumnya menjurus kepada kejelekan, sehingga akan muncul hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi di era yang serba modern seperti ini, banyak sekali kita jumpai di media sosial atau bahkan di media-media lainnya yang menyebarkan berita kebohongan atau bisa disebut dengan berita hoax. Yang lebih parah lagi adalah tak sedikit dari kaum muslimin yang justru ikut menyebarluaskan berita kebohongan tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Bahaya dari sebuah prasangka sudah sangat dijelaskan oleh Allah melalui firman yang tertuang dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada semua hambanya untuk menjauhi berprasangka apabila belum mengetahui kebenaran dari suatu permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah berprasangka, karena berprasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Cukup seseorang dianggap dusta dengan dia membicarakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, apabila kita mendengar, membaca atau bahkan melihat segala sesuatu yang belum jelas kebenarannya, janganlah langsung berprasangka terlebih dahulu. Yang kedua, meminta-minta. Meminta-minta juga termasuk salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yang taat tidak akan menghinakan dirinya dengan cara meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita dengan akal dan kekuatan. Maka gunakanlah akal dan juga kekuatan kita untuk mencari rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah perbuatan meminta-minta ditekuni oleh seseorang kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin meminta-minta yang ada di dalam benak kita hanyalah seorang yang meminta atau mengemis kepada orang lain untuk dikasihani. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam, lebih daripada itu.
Perilaku kita yang gemar memberitahu kebutuhan kita kepada orang lain juga termasuk salah satu meminta-minta. Hal yang sering kita jumpai adalah meminta ditraktir teman yang baru saja mendapatkan prestasi. Misalnya, meminta oleh-oleh kepada kawan atau saudara yang sedang bepergian dan lain sebagainya. Meski hal tersebut sangatlah dibenci Allah dan Rasul-Nya, namun Rasulullah SAW memberikan pengecualian, yakni meminta kepada pemerintah dan meminta-minta karena sangat terpaksa, karena tidak ada jalan lain selain mengharap belas kasih dari orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, perbuatan meminta-minta adalah penggaruk yang mengoyak wajah seseorang, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang mengharuskan meminta. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, mulai sekarang untuk mengurangi meminta-minta, berharap mendapatkan sesuatu dari belas kasih orang lain apabila kita mampu mengerjakan dan mendapatkan sendiri. Yang ketiga, menyiakan harta atau boros. Mungkin ada sebagian dari kita yang diberikan kenikmatan lebih yang berupa materi atau harta kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan itu hendaknya kita sadar dan selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Perbuatan menyiakan harta termasuk dalam golongan manusia yang kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu beribadah kepadanya. Contoh dari menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta adalah terlalu boros dalam kebutuhan, mengeluarkan harta untuk kemaksiatan, bahkan membuang makanan yang masih layak, termasuk salah satu perbuatan menyia-nyiakan harta. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diberikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 3 perbuatan yang bisa menjadikan Allah murka terhadap kita. Maka dari itu, mulai sekarang hindarilah perbuatan tersebut. Semoga materi kali ini memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.